Hai, jumpa lagi malam ini dengan saya, Miss Jenny. Ya, selamat Hari Ibu ya untuk para ibu semuanya, para mama yang begitu mulia di dunia ini. Ya, memang tidak ada pekerjaan yang lebih mulia lagi selain pekerjaan seorang ibu. Nah, kira-kira sih yang jadi perhatian saya begini, kita ini tiap hari sibuk ya, kira-kira selalu sibuk dan kita itu kadang-kadang memang saya juga adalah salah satu pelakunya. Kadang kita jadi mengorbankan anak kita ya, tidak memprioritaskan mereka, padahal di hati kita mereka itu sebenarnya prioritas nomor satu. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari ya, tuntutan pekerjaan, tuntutan kesibukan itu terpaksa kita harus memilih untuk mengatakan sebentar ya kepada mereka, tapi sebentar itu ternyata jalan begitu cepat waktunya dan mereka akhirnya kehilangan waktu bersama kita. Padahal yang sebenarnya ini sangat membuat hati kita sebagai ibu itu merasa bersalah, ya kan? Nah, tapi sebenarnya juga kita itu sudah berusaha loh. Nah, bagaimana nih gitu, kira-kira ada sharingnya enggak gitu. Jadi kalau yang saya pelajari dan saya geluti selama ini, memang kalau anak-anak itu yang paling dibutuhkan, walaupun ya kita tidak sempat ngobrol dengan mereka ataupun kita tidak sempat bermain langsung secara langsung dengan mereka, setidaknya mereka bisa melihat kita, setidaknya mereka bisa tahu kita ada di sana, mereka merasa safe, merasa secure. Jadi mereka merasa oh ada mama di sana, walaupun mamanya memang lagi sibuk ngerjain apa gitu kan. Nah, tapi itu adalah sebuah pendampingan. Yang pertama dulu pendampingan. Lalu bagaimana kemudian kita membangun kemelekatan, yaitu bonding, attachment. Nah, kemelekatan itu ya harus lebih tahap yang lebih intens lagi, yaitu kita harus melakukan interaksi ya, baik itu komunikasi, bermain ya, ataupun kita melakukan kegiatan bersama, misalnya menonton TV bareng, itu juga sudah termasuk bagaimana membangun kemelekatan. Karena ketika kita menonton ya, walaupun menonton video di YouTube, tapi kita misalnya bersama nontonnya barengan, tertawanya, saling mengomentari ya, itu juga bisa membangun sebuah hubungan kemelekatan. Nah, kemelekatan itu tumbuh ketika ada hubungan yang lebih intens yang dirasa itu sudah kuat, lama-lama akhirnya anak akan merasa kita itu kebutuhannya. Kita juga akan merasa hubungan kita dengan anak begitu dalam, begitu intens. Itulah kemelekatan. Jadi di samping pendampingan, butuh adanya kemelekatan atau attachment, bonding. Kemudian adalah karakter. Karakter itu yaitu melalui pendampingan dan kemelekatan tadi kita manfaatkan untuk membangun karakter anak-anak kita. Cumanya kalau misalnya kemelekatan ini yang paling penting itu pada anak usia dini, dimana ketika anak itu berusia 0 hingga dia berusia 7 tahun, kemudian di usia dia berusia 11 sampai ke 15 tahun, itu adalah masa penting, masa kritis bagi ini pendampingan dan kemelekatan itu. Mengapa? Karena kalau tidak, nah anak akan merasa dia tidak punya pegangan, dia nggak punya scaffolding. Nah, jadi ketika dia besar, nanti kita tidak akan bisa lagi mengatur ataupun mengurus dia. Bukan artinya kita mau mengatur hidup anak, bukan. Tetapi setidaknya kita bisa menjadi pedoman bagi dirinya sebagai orang yang menjadi figur yang ia hormati, yang bisa dia dengarkan. Tanpa adanya pendampingan dan kemelekatan pada usia itu, maka sia-sia, anak pasti akan merasa tidak ada figur di mana dia bisa mempercayai seseorang. Sehingga ketika dia besar, dan biasanya pada masa pubertas itu dia masa pemberontakan, sehingga anak-anak itu pastinya akan merasa
akan menunjukkan show off ya, menunjukkan dirinya, jati dirinya, sehingga berbuat itu melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan yang biasanya yang kita normal gitu. Dia maunya ya menarik perhatian, sehingga dia berbuat hal-hal yang Hai Shinli, thank you for joining. Halo Miss Nana, Happy Mother's Day Miss Nana. Gimana, udah makan? Dapat hadiah apa dari Chen tadi? Hai Miss Yen, I'm waiting for you. Kita lagi ngoceh-ngoceh sendiri ini. Yuk, siapa yang mau ikut gabung boleh request live. Nanti saya akan tekan oke, kita bisa ngobrol bareng kan? Jadi kita ngobrolnya bareng-bareng. Saya sebenarnya sih nggak mau live ya malam ini, karena saya sendiri sebenarnya lagi menjalankan program kelas detox yang membutuhkan banyak istirahat ya. Tapi saya mau nggak mau, saya merasa malam ini Hari Ibu itu sangat penting sekali untuk saya pikir saya nggak tahan nih nuraninya nih, hatinya nih. Kirain aduh kalau nggak saya ngomong gitu ke teman-teman gimana ya gitu. Kita itu terutama apalagi ya untuk yang menjadi guru ya, kita itu sayang kepada anak orang lain, sayang sekali. Bahkan kita boleh dibilang lebih sayang anak orang lain daripada anak kita sendiri, karena pertanggungjawaban kita sebagai guru. Dan bagaimana kadang-kadang kita waktu menjalankan tugas itu kita passionnya terlalu tinggi, kita jadi lupa gitu. Ternyata diri kita juga punya 1 orang anak atau 2 orang anak lagi di rumah, ya kan? Nah, anak-anak kita itu sendiri sangat membutuhkan perhatian kita. Jadi inilah makanya kenapa ada namanya Guru Li ya, Guru Li dari Cina. Itu dia sekarang ini udah tua, tapi dia terus menerus itu selalu melakukan webinar di Cina itu untuk menyatakan bahwa orang tua itu kalau memang memilih mau punya anak, udah memilih mau menikah, sudah memutuskan mau punya anak, ya harus bisa memprioritaskan anaknya. Harus bisa. Hai, Ai Chi, 我的妹妹，欢迎你。Jadi harus bisa memprioritaskan anaknya, sehingga ketika mereka sudah melahirkan anak itu tidak ditelantarkan, tidak diasuh oleh orang lain, tetapi mendapatkan pengasuhan dari dirinya sendiri sebagai orang tua, mendapatkan kemelekatan ya, punya pendampingan dan bisa membangun karakter anak itu. 3 unsur ini apa tadi? Pendampingan, kemelekatan, attachment, bonding ya, menjalin hubungan yang intens tadi, seperti kita lagi pacaran atau apa loh gitu. Jadi kita itu punya hubungan yang dekat, sehingga ketika kita berpisah atau kehilangan dia itu serasa ada sesuatu yang hilang, yang gak terbiasa. Itu baru namanya ada kemelekatan. Kalau belum ada seperti itu, tidak. Nah, kemudian yang satu lagi ya, pembangunan karakter. Nah, kalau tidak ada, maka anak nantinya di usia kritisnya pada masa pubertas itu mereka sudah meneliti bahkan banyak kejadian kriminalitas di usia anak awal pubertas yang memang didominasi anak-anak usia seperti itu. Ketika mereka meneliti apa latar belakangnya dan bagaimana kondisi keluarganya, ketika diteliti ternyata kebanyakan adalah anak-anak yang masa usia 0 sampai 3 tahun, kemudian 0 sampai 13 tahun itu tidak didampingi oleh orang tuanya, tidak mendapatkan attachment atau kemelekatan dengan orang tuanya. Jadi ada cerita seperti ini ya. Ciao, Aice. Boleh live ya Aice, kalau mau buka live bisa request live, nanti saya oke kan, kita bisa ngobrol bareng. Ini cuma live talk show biasa aja, ngobrol-ngobrol, kongko-kongko, nggak resmi. Jadi ini ada ceritanya nih, dari Cina kan dulu ada sebuah dinasti kerajaan ya. Jadi dinasti kerajaan itu punya seorang anak. Tentunya biasanya kalau raja itu anaknya itu nggak diasuh oleh mamanya sendiri. Jadi anak ini kan kayak Huangho gitu, dia nggak akan mengasuh anaknya langsung, pasti ada naima gitu, ada pengasuhnya. Jadi anak ini memang diasuh oleh pengasuh. Kemudian setelah dia besar pada usia 11 sampai 12 tahun begitu,
tampak semua kenakalan dia. Dan semua pejabat-pejabat di pemerintahan itu semua dikerjain. Semua, mau siapa aja, mau kongkongnya, mau apa itu ya, yang Kasim gitu ya, itu dikerjain habis-habisan. Dan gak ada yang bisa menasehati dia, bahkan gurunya sendiri. Karena pada masa kerajaan dulu, itu guru sebenarnya adalah figur paling terhormat. Ketika itu gak bisa. Ketika ayahnya yang menasehati juga tidak bisa. Menghukum dia juga tidak ada kapoknya. Terus orang tua perempuan, yaitu mamanya sendiri yang melahirkan dia, juga angkat tangan melihat sifatnya. Karena memang udah gak bisa dibilangin gitu. Tapi ternyata pada suatu hari, hai Wiwi Wati, hai, sudah lama ya gak jumpa ya Wi. Apa kabar? Selamat Hari Ibu ya. Nah, ketika waktu tiba-tiba suatu hari ketemu dia dengan pengasuhnya, nah dia dinasehati oleh pengasuhnya ini seperti keajaiban. Dia itu mendengarkan pengasuhnya, dia tuh mau patuh terhadap pengasuhnya ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Inilah kemujizatan dari kemelekatan, kemujizatan dari adanya attachment bonding antara yang mengasuh dengan anak kita. Jadi nggak selamanya kemelekatan itu adalah dari ibu. Kalau ibunya tidak mengasuh anaknya sendiri, itu tidak akan terjalin kemelekatan seperti ini. Sehingga jangan merasa kita menyesal nanti di kemudian hari ketika anak kita sudah besar, sudah remaja, mereka itu berulah. Kita marah sampai kita muntah darah, kita itu mau bagaimana memukuli mereka. Mereka tidak akan mendengarkan kita. Karena tidak ada terjalin sebuah hubungan kemelekatan antara ibu dan anak dulunya. Ketika mereka itu perlu di masa itu, yaitu di masa usia dini dan di masa awal kritis masa pubertas mereka. Jadi kalau misalnya seorang anak yang tidak punya kemelekatan dengan orang tuanya, ketika orang tuanya memarahi dia atau memukul dia, anak ini bisa merasa dendam, bisa bahkan membunuh orang tuanya. Beda hal dengan anak yang ketika dia kecil itu memang sudah didampingi penuh ya, memang sudah ada kemelekatan yang begitu kuat. Maka ketika dia besar, mau bagaimanapun orang tua ini memarahi anaknya, memukulnya pun, sampai dia itu misalnya ada cacat di tubuhnya karena pukulan, dia tidak akan bisa membenci orang tuanya. Kemelekatan itu bisa datang dari mana? Mungkin pemberian ASI ya. Mungkin dari ini itu udah pasti pemberian ASI itu yang intens ya, itu bisa membangun kemelekatan yang kuat. Kemudian pendampingan yang disertai dengan interaksi yang intens, perhatian, kasih sayang kita. Bagaimana kita merespon sinyal-sinyal anak ketika dia itu minta diperhatikan. Nah, respon kita itu tepat enggak? Misalnya dia kalau nangis, ya karena apa? Nangis kan bisa ada 3. Nangis karena sakit kah? Nangis karena lapar kah? Atau nangis karena takut? Jadi kita responnya itu bagaimana? Apakah tepat? Nah, kalau respon kita selalu tepat dan itu mengena di hati anak dan bisa menyamankan dia sebagai anak, maka akan tumbuh kemelekatan ini, sehingga anak-anak itu akan merasa penuh rasa aman, penuh rasa nyaman bersama kita. Dan bau kita ini semuanya ya, itu secara tidak tampak itu dia tetap bisa merasakannya walaupun dia masih bayi. Maka ketika orang lain misalnya yang memberikan sedotan dodot itu ya, pacifier kepada dia, dia nggak mau kalau bukan yang memang baunya yang biasa dia cium. Jadi seperti itu pentingnya. Maka disarankan ketika anak-anak itu mau kita lahirkan, kita harus punya plan, kita harus punya prioritas. Kalau kita mau menikah dan melahirkan anak ya, kita harus bertanggung jawab penuh sebagai orang tua untuk menjaga mereka. Ya, masalah ekonomi itulah kita makanya harus ada plan. Makanya kita harus punya perencanaan yang tepat. Bagaimana kita mengelola, bagaimana kita juga merencanakan untuk keluarga.
Jadi kira-kira seperti ini. Hai Hui Mei, how are you? Udah rame nggak ya? Wati, udah lama nih nggak jumpa, live dong. Hai Li Xiang juga ya. Hai, apa kabar? Hari ini hari ibu, dapat hadiah apa Li Xiang dari anaknya? Ada yang mau live nggak dengan saya? Boleh ditekan aja request live. Nanti saya okekan. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Oke? Kira-kira mau bahas apa lagi nih? Jadi itu pesan yang mau saya sampaikan tadi. Hai Wi, apa kabar? Masih di Semarang ya? Iya. Iya. Gimana kabarnya? Ini ibu yang luar biasa. Gimana kabar anaknya? Boleh ditunjukkan nih. Sehat-sehat semuanya, Wi? Sehat. Ini teman kecil saya. Hai. Yang sangat luar biasa ini, setiap hari masih bawa anaknya bolak-balik ke Surabaya enggak? Enggak, masih tetap di Semarang aja. Oh iya. Iya. Udah kelas berapa anaknya? 2. Satu lagi malu. 2 ya. Sehat-sehat ya, walaupun dalam masa COVID. Iya. Udah lama nggak pulang. Perkembangannya? Udah baik lah, emosinya udah oke. Oke ya. Ikut terapi apa aja, Wi? Sekarang nggak terapi lagi, sudah aktivitas normal kan, belajar biasa, ikut dia, lihat dia suka musik, kita kasih belajar, itu aja sih. Terapi udah lepas semua. Dulunya banyak terapi apa sehingga dia bisa punya perkembangan yang begitu luar biasa seperti sekarang? Awal ya tetap kita ikut terapi full sih semuanya kan, terapinya yang motorik halus, kasar, sensorinya, tetap ya? semuanya. Perilaku tetap ya, terapi perilaku tetap harus sama orang tua lah, sama terapis kan nggak bisa ketemu full time ya. Iya. Dia di masa susahnya itu paling susah kapan gitu? Paling susah dari umur 3 tahunan sih sampai 9 ya, emosinya kan meledak terus. Iya. Ini dia kalau meledak gitu melukai diri sendiri atau orang lain atau bagaimana? Bisa diri sendiri, orang lain semua juga bisa ini. Berarti jadi dia tantrumnya agak berat ya. Tapi lebih ke ini ya, untuk perkembangan dia ini lebih kita harus tunjukin bahwasanya kita sayang, kita terima dia. Jadi perlahan-perlahan itu anak ini walaupun sekarang lepas terapi kan, dia mengerti, hatinya itu peka sekali. Orang tua terima saya, orang tua sayang saya, keluarga, kakak saya sayang saya semua. Perkembangan dia cepat di sana. Begitu penerimaan orang tua ke anak kuat, orang tua tulus terima keadaan dia juga seperti orang bilang kembali ke dunia kita ya. Biasanya kan dia tetap di dunia dia sendiri. Kita bisa bawa dia kembali. Kita bisa tahu dan bisa menerima keadaan dia lebih merasa nyaman. Akhirnya dia juga merasa ini ya, lebih bisa tenang gitu ya. Ya, emosinya itu kembangnya pesat sekali sejak ceritanya istilah kita satu keluarga itu semuanya kayak kita kompak, kita sehati untuk terima dia. Nah, di sana dia emosinya itu meredah cepat sekali. Tantrumnya juga enggak. Bentuk penerimaan yang kita berikan, contohnya penerimaan apa gitu yang ditunjukkan sehingga dia bisa merasakan. Contohnya misalnya kalau dia tantrum, biasa kalau dia gigit saya atau gimana kan kita kesakitan kan ngamuk juga kita ya. Tapi karena kita sudah hati kita juga udah tekadnya udah kuat ya.
kita peluk dia, kita bilang nggak apa-apa, Ivon bisa baik, bisa pintar. Nah, di sana dia juga lebih cepat lepas dia punya keadaan tantrumnya ini ya. Ivon, Ya. Lalu kalau bahasanya, Tante. Hai Ivon, hai Tante, rindu loh sama Ivon, masih ingat sama Tante? Dulu waktu di Medan kita jumpa. Ya. Nih. Nonton ya. Dadah. Dadah, sinilah lihat kamera. Dadah. Kalau di rumah ngomong bahasa apa dengan Ivon? Bahasa Indonesia, karena sebelumnya kan kita ke dia terapi di awal kan kita terapkan satu bahasa. Jadi satu bahasa, untuk komunikasi dia dengar kita tapi di sekolah sih dia komunikasi bahasa Inggris dia tahu. Oh bisa? Bisa, dia sekolah kan bilingual juga. Jadi pada Inggris kan dia terima juga. Untuk kognitif gimana? Ikutnya udah oke ya sekarang? Kognitif, kalau pemahaman dia dengan wacana cerita masih berat lah. Maksudnya kalau udah dipancing dengan cerita-cerita, ekspresi dia ngomong gitu udah bagus. Kalau ekspresi dia bahasa itu masih terbatas ya. Maksudnya ya dia sebenarnya tahu untuk kalimatnya tapi nggak mau ngomongnya satu kata dua kata. Cuma kadang kalau kita paksakan baru dia mau ngomong. Kalau kita nggak paksain ya dia ngomong sepatah dua kata artinya ada 10 kata. Ngomong, dia nyimak ya. Tapi kalau kita ngomong dia ngerti ya, represifnya bagus ya. Dia ngerti semua. Jadi ya sejauh ini ya penting sih intinya kita jadi orang tua memang ya kita juga belajar ya, nggak mungkin untuk setiap kondisi anak kita udah langsung sudah bisa handle semua. Dia berubah lagi, kita harus pelajari lagi kenapa dia marah ini, kenapa dia begini. Jadi PR nggak ada habisnya. Ya, makanya saya bilang kan Wiwi ini nggak mudah, dia orang tua paling super mom yang saya kenal ya. Dulu ketika masih kecil anaknya masih terapi, dia harus bolak-balik bawa anaknya terapi itu Semarang Surabaya ya kalau nggak salah ya. Bukan. Ini ke luar kota sih, masih daerah Semarang. Ya perjalanan ya berapa lama? Sekali 45 menit pergi pulang 45 menit agak jauh dari rumah kan. Tapi lelah ya. Lelah nggak ada pilihan. Demi ya. Padahal ya Wi, ini kita sangat beruntung loh semua di sini malam ini pas di Hari Ibu. Baru saya cerita aja ke teman-teman tadinya saya nggak mau live sebenarnya, tapi entah kenapa ya di hati saya ini ada rasa haruslah ketemulah dengan mama-mama untuk saling mendukung lah. Sepertinya ini karena ada masalah kasus kemarin yang Annabelle yang kemarin bunuh diri itu. Jadi saya pengen ini kasih tahu ke teman-teman gitu supaya kalau kita yang jadi ibu ya Hari Ibu ini kita mungkin diberikan hadiah sama anak atau diberikan hadiah sama siapa gitu kan. Tapi kita harus ingat jadi ibu itu nggak gampang loh. Jadi ibu itu nggak mudah loh. Tanggung jawabnya besar sekali. Jadi kita itu kalau udah harus memilih akan punya anak. 3 hal itu tadi pendampingan, kemelekatan, ya kan, dan pembentukan karakter itu harus kita lakukan. Seperti yang tadi Wiwi bilang, itu kita menerima dia, menjalin kemelekatan dengan dia sehingga dia itu peka. Ada rasanya, ada rasa perasaan yang intens sehingga dia merasa nyaman, merasa aman dengan mamanya. Ini loh orang yang bisa aku percayai. Ini loh orang yang menyayangi aku. Jadi dia itu kalau ada apa-apa, dia itu larinya ke kita, nggak ke orang lain. Dia nggak akan kemana-mana gitu. Jadi kita sangat beruntung sekali malam ini. Karena kan aku juga nggak nyangka nih malam ini Wiwi bisa muncul di sini ketika sekian lama saya juga sangat rindu kepada kamu. Dulu Wiwi ini adalah teman kecil saya waktu masih SD. Kami itu memang teman kecil waktu SD. Lemah lembutnya, aduh seperti Dewi dia turun dari kayangan lemah lembut sekali bicaranya lemah lembut, semua lemah lembut.
Tapi yang saya sangat salut kepada Wiwi ketika dia sudah menikah dan memiliki anak, ya, yang tadi ya kita ada saksikan bersama, Yvonne itu anak yang sangat spesial ya. Jadi dia ada anak yang sangat spesial yang diberikan Tuhan berkah luar biasa untuk mamanya belajar lebih banyak sehingga dia tahu bagaimana cara mengurus anak yang luar biasa ini. Nah, sekarang Yvonne ini kan sudah kalau mau udah nggak tantrum, terus dia juga mau antri ya kan, ketika itu mau cuci tangan juga udah bisa belajar antri. Nah, semua ini saya dengan jelas mengatakan tidak ada seorang terapis pun yang bisa melakukan ini kepada anak kita. Tapi kita sebagai mama, kita sebagai ibu baru bisa menerapkan ini kalau kita itu punya konsistensi dan konsekuensi yang terus-menerus untuk melatih dia dengan penuh kasih sayang. Ya, makanya ini kami bilang, aduh, berterima kasih lah. Siapa yang mau bertanya kepada Ibu Wiwi kita ini, boleh segera ditulis di chat. Iya. Iya. Jadi waktu COVID ini mereka nggak sekolah, belajarnya digital juga ya? Belajar digital online di rumah. Memang ya adaptasi lah, terutama untuk kondisi Yvonne. Kan dia juga nggak ngerti ya kenapa saya nggak boleh keluar, kenapa saya di rumah terus, kok jadi nggak pernah pergi-pergi. Ya. Ada akalnya ya banyak juga, dia pura-pura batuk minta pakai masker supaya bawa pergi. Oh gitu ya. Itu dia nggak bilang ini ya, seperti kayak mau dicek gitu badannya, mau dibawa ke dokter. Tapi memang prosesnya sakit. Orang bilang nanam tetap ada buahnya lah ya, pasti ada waktunya manis ya. Sekarang sudah keadaan, kita nggak bisa bilang dia sepenuhnya perkembangan seperti anak seumuran dia, tapi untuk keadaan sekarang, kepatuhan dia punya feel-nya dengan keluarga itu tiap hari malah dia yang membuat kita ketawa sama cicinya, malah dia yang bawa tawa dalam keluarga, malah dia. Jadi melihat dia aja, pokoknya anak sehat, anak senang, sudahlah, nggak minta yang lain lagi. Iya, puji Tuhan ya, berkahnya sangat luar biasa. Makanya kalau kita begitu, kita baru bisa lihat ternyata tidak ada satu masalah apapun di dunia ini yang datang tanpa ada alasannya. Semua itu ada alasannya, semua itu berkah untuk diri kita. Bahkan ini adalah sebuah petanda bahwa seorang ibu yang diberi tantangan seperti ini, itu adalah ibu yang luar biasa yang dipercaya Tuhan. Nggak semua ibu loh yang dipercayai untuk anak-anak seperti ini. Karena Tuhan tahu ketahanan seorang ibu itu sampai di mana. Ya. Kalau semua ibu itu punya anak seperti ini, jadi mereka hanya anak-anak biasa aja, seperti kita-kita ini, dan kita hanya orang tua biasa saja. Tapi kalau orang tua yang memiliki anak seperti ini, begitu luar biasa, ibunya adalah ibu yang paling luar biasa. Tetap Xiaowi, nanti kan ketika dia sudah besar, married, jangan lupa undang saya ya. Iya. Amin. Kita doakan semoga perjalanan dia itu terus mendapatkan berkah dari pendampingan orang tuanya, dari kasih sayang orang tuanya, sehingga nanti dia itu merasa aman dan nyaman di dunia ini, sehingga dia juga bisa punya jalan sendiri untuk mengkreasikan dan bermakna bagi dunia ini. Mungkin dia senang musik, ya nanti diolah ya, nanti di potensinya itu kita olah, kita maksimalkan, setidaknya dia bisa hidup itu dengan penuh kebahagiaan, penuh makna. Ini adalah sebuah berkah terbesar untuk keluarga kita. Iya, Miss Herliana ini juga luar biasa. Miss Herliana adalah salah satu guru PAUD di Sekolah Maitreya Wira yang dari tahun ke tahun itu selalu ketemu anak yang spesial seperti ini. Nah, dia juga perjuangannya luar biasa, digigit juga pernah. Ya, makanya saya bilang guru itu kadang-kadang juga merasakan bagaimana gitu ya perjuangan seorang ibu. Bahkan ketika dia menjadi seorang ibu, dia itu kadang-kadang
aku yang paling sedih begini, Wi. Jadi ketika guru itu menjadi seorang ibu, dia itu memperhatikan anak orang lain lebih banyak dari anaknya sendiri, gitu. Sehingga, Waktu iya, karena kenapa? Kita perhatiannya kan nggak bisa full dua gitu dibagi full kan? Pasti kita ada prioritas mana yang lebih gitu. Nah, ketika passion kita itu disibukkan oleh pekerjaan dan begitu kita uh, harus fokus ke anak orang lain yang begitu banyak, otomatis kita itu nggak mungkin bisa satu hati, satu pikiran itu ke kedua tempat yang berbeda, sehingga dia kalau ketika memilih fokus ke anak muridnya ya anaknya sendiri itu pasti terlupakan gitu, padahal anaknya masih kecil, satu masih umur SD kelas satu lagi itu kira-kira baru baby aja, baru lahir 1 tahunan gitulah. Jadi Ciayo juga Miss Nana, Anda pasti bisa jadi ibu yang baik sekaligus guru yang baik. Iya. Semangat, Miss ya, Juliani. Miss Juliani juga guru kita, guru SD yang penuh kasih sayang. Miss Herliana kenapa nangis? uh, ini saya ketemu Wiwi malam ini nggak pulang ke Tanjung Balai lah ya nanti kalau waktu uh, Imlek. untuk sementara belum ada rencana lah. Kondisi di Semarang masih agak berat kan untuk pandemi ini. Jadi ya kita utamakan dulu, penting semua Kesehatan. sehat lah. Iya. Paling kontak-kontak dengan yang lain hanya via online saja, Sekarang telepon. iya, sekarang udah praktis ya, makanya teknologi ini seperti pedang bermata dua, ada baiknya, ada juga buruk efeknya, ya kan? Nah, kebaikannya itu yang kita manfaatkan, misalnya kita untuk mau ketemu orang tua kita, sekarang bisa video call ya, kayak kita nih, nah jumpa nih, jumpa. Ya. Iya, jadi kalau yang buruknya itu kalau kita lihat-lihat info-info yang negatif ya kan, yang kita lihat profil-profil orang lain terus membandingkan yang satu dengan yang lain, itu yang membuat kita itu banyak masukan negatif. Nah, ini yang harus dihindari supaya kita itu punya kualitas hidup yang lebih baik. Halo, ini adik saya di Sally, apa kabar? Gimana menurut Bibi anak-anak sekarang ini? Anak-anak sekarang mentalnya agak tempe. Sedikit aja udah lemah. Kayak missing. Kadang-kadang kita pengaruhnya itu bisa juga dari game-game instan seperti ini. Kalau saya bilang game-game online itu kan nggak kayak kita dulu waktu kecil main Mario Bros atau apa kan, kita kalau udah main sampai di stage 3 misalnya kita mati, terus kita harus ulang lagi dari stage 1 kan, nggak bisa kita main beli aja terus loncat terus dapat ini dapat itu dengan berbagai kemudahan. Jadi mereka itu nggak pernah mau merasa susah. Kalau dulu kita mati ya harus ulang lagi, sekarang coba mati ulang dibanting habis handphonenya. Iya, Miss Julie, kita lagi nostalgia nih. Mau ikutan nggak? Yuk. Aduh. Iya, aku sangat merindukan masa kecilku. Kenapa? Karena saya merasa kita ini sangat beruntung loh. Kita itu lahir di tahun 78-an, 79 gitu kan. Nah, kita permainannya banyak dulu waktu sekolah, masih bisa main engklek, masih bisa main gasing, masih bisa main lompat karet. Generasi kita lebih ini ya, lebih ada kenangan masa kecilnya. Karena anak sekarang semua kenangannya main tab semua. Iya, pokoknya kalau nggak ada wifi jadi marah-marah semuanya kata Miss Yen. Benar itu, kalau nggak ada wifi, aduh, seperti nggak ada kehidupan. Saya lagi mikir kalau misalnya suatu hari di dunia ini udah nggak, misalnya ya, tiba-tiba nggak ada listrik, nggak ada wifi, kayak mana lah kita ini hidup menyesuaikan diri kembali dengan keadaan yang seperti itu. Udah terbiasa dengan kehidupan wifi seperti air minum untuk kita. Aku bayangkannya ngeri juga.
Halo Desitan. Halo. Jenny, Kita lihat. Halo Ati Mariati ya. aku permisi dulu Yami. ya. Ya, Biasa oke oke. langsung Thank you ya, Mi lanjut. ya. Yo, Sudah thank you ya. berkenan Yo, berbagi salam cerita untuk dengan semuanya. kita ya. Ya, yo, Salam. Semoga bye sehat bye. selalu. Happy Mother's Ya, Day. Kirim salam. Siapa lagi nih yang mau live bareng gitu. Kirim salam untuk Ivonne Wi. Thank yo, you. thank you. Ya, jadi kita tadi udah berbagi cerita loh dengan ibu hebat ya, teman saya masih kecil, namanya Wiwi Watiko ya. Jadi ini siapa lagi nih yang mau berbagi ceritanya? Jadi Ibu Wati ini luar biasa ceritanya, dia punya anak yang spesial ya, dikaruniakan Tuhan, tapi dia berhasil mendidiknya dengan begitu baik dan sekarang nggak terapi lagi, emosinya sudah stabil. Dan itu bukan datang satu hari, tapi bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, tapi pengorbanan itu dan kesinambungan untuk konsistensi yang terus menerus sebagai orang tua yang begitu melekat, dia itu turun tangan langsung. Jadi dia nggak percayakan kepada terapi maupun percayakan kepada pembantu, nggak. Semua dia sendiri, satu tangan yang menjaga anaknya. Baru ada hasilnya. Jadi orang tua harus seperti itu. Ketika kita mau memiliki anak, maka ini kedua tangan kita ini yang harus bisa mengurus. Hai Tina, how are you? Tina juga ini salah satu teman baik saya. Waktu saya masih kuliah, kita satu kampus, terus kita juga satu kerjaan. Kita kerjanya di Polestar Finance bersamaan setiap hari itu. Pokoknya berduaan deh. Ya kan, Tin? Nah, jadi kembali lagi ya, sebentar lagi mungkin lagi sariawan ya. Oh, Miss Haryana ini ambil ekoenzim sedikit, kemudian satu tutup botol aja dimasukkan ke dalam satu cangkir air, itu dikumur-kumur. Untuk sariawan itu begitu cepat loh baiknya. Bahkan anak-anak saya itu bilang dia nggak pernah sariawan lagi. Benar, suami saya juga gitu. Mereka nggak takut sama sariawan lagi sekarang. Kenapa? Karena itu kumur ekoenzim pasti dijamin nggak bakalan kena sariawan lagi. Ya, jadi saya gini aja lah ya. Soalnya oke, gini lebih bagus. Oke. So, thank you atas kehadirannya. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Bagaimana untuk akhir tahun ini, kita sebagai ibu-ibu pastinya sibuk ya di rumah. Pastinya sibuk mau menyongsong tahun yang baru. Tapi pesan saya kepada teman-teman semuanya adalah tetap waspadai klaster keluarga, karena kita kan masih dalam kondisi pandemi. Jadi kalau bisa itu jangan terlalu digas juga mau belanjanya itu kemana-mana gitu. Kalau misalnya mau keluar penting boleh, tapi tetap ingat protokol kesehatan, pakai masker ya, pakai masker. Nanti pulang langsung cuci tangan, cuci kaki, baru masuk ke rumah, baru mandi sekalian keramas semua, pakainya udah dibersihkan supaya itu menjaga. Kemudian kalau bisa ya hemat-hemat aja untuk tahun ini. Kenapa? Soalnya kan ya kita tahulah kalau misalnya COVID begini ya pasti ada imbasnya ke perekonomian ya. Jadi kalau kita bisa hemat, hidup sederhana, alangkah indahnya. Yang penting keluarga semua sehat, bahagia. Yang penting kita itu bisa melalui tahun itu dengan selamat, dengan harmonis. Harmonis apa? Harmonis tubuh, jiwa, raga, dan pikiran kita. Sehingga ketika kita tidak usah hutang sana sini, kita tidak usah berbuat sesuatu yang begitu glamor atau apa, tapi kita sederhana itu kita bisa menikmati keindahannya. Ya, sayuran juga mahal ya, Miss ya. Benar, saya kan lagi detox nih. Beli sayur-sayuran aja, waduh, mahal sekali gitu. Memang biasa makan sayur, tapi sekarang kan butuhnya yang organik, lebih mahal lagi. Makanya mungkin ini kita butuh mengelola
ekonomi kita, perekonomian kita. Kadang-kadang bukan seberapa banyak uang yang kita dapat sih, tapi ya kita bisa sehemat gimana gitu yang bisa dikurangi. Misalnya dengan pemakaian ekoenzim sendiri, itu saya juga sudah hemat banyak loh. Ini berbagi tips saja ya. Kenapa? Karena saya nggak perlu lagi membeli deterjen untuk membersihkan lantai. Saya sekarang nggak pernah pakai deterjen pembersih lantai lagi. Sudah lama sekali, udah hampir setahun. Jadi itu bersih sekali lantainya. Kenapa? Karena saya pakai ekoenzim aja 1 tutup botol. Terus untuk mandi juga, mandi-mandian itu sudah agak berkurang lama habisnya. Kenapa? Karena kalau sudah sangat dari luar atau sangat kotor sekali baru pakai itu. Kalau tidak, kita juga mandinya pakai ekoenzim aja gitu. Tapi lebih segar, lebih fresh ya kumur-kumurnya. Jadi hampir itu udah bisa dibilang mencuci sayur dan buah juga saya pakai ekoenzim. Jadi saya bersyukur karena saya kan udah memang resign ya dari sekolah gitu. Jadi saya fokus ke anak, fokus di rumah. Saya bersyukurnya apa? Saya bersyukurnya, waduh, ternyata kalau saya kemarin kerja, mungkin saya akan nggak sempat untuk masak di rumah. Jadi saya pasti butuh catering. Nah, catering itu gimana kondisi kesehatannya, kebersihan sayurannya. Jadi sekarang ini saya masak sendiri, sayur dan buah yang mau saya masak itu semua saya rendam ekoenzim dulu baru saya masak. Jadi bersih sekali. Nah, ini bukan promosi ekoenzim ya, tapi ini cuma sekedar memberi masukan. Kemudian, nah, kita kan lagi mau berbenah-benah nih. Saya mau ngajari juga, kebetulan saya udah praktekkan, ada tipsnya dari bukunya Marie Kondo, itu ada tips berbenah ala KonMari. Jadi dia mengajarkan kepada kita, dia menekankan supaya kita itu hanya menyimpan, kita nggak fokus ke buang ya, enggak ya. Kalau kebuang itu kan negatif, tapi kita hanya menyimpan benda-benda dan barang-barang yang membawakan kebahagiaan kepada kita. Bukan berarti benda-benda yang tidak membawa kebahagiaan itu yang kita buang atau kita donasikan itu tidak membawa kebahagiaan juga, bukan. Tapi kadang benda itu sudah tidak kita perlukan lagi. Misalnya anak kita sudah besar ya kan, peralatan mereka semasa kecil memang kita simpan. Tapi mau simpan untuk siapa? Untuk cucu kita. Apakah dunia ini bisa dijamin kita itu bisa sampai kapan gitu? Jadi lebih baik daripada kita simpan sebegitu lama, lebih baik kita bagikan ke orang lain yang mungkin mereka itu sangat membutuhkannya pada masa sekarang ini gitu. Nah, ataupun misalnya memang ada benda-benda yang kita tidak pakai lagi, nah saatnya inilah kita bongkar-bongkar, kita pegang, mana aja. Jadi kita simpan itu nggak usah banyak-banyak. Kalau dulu kan kita simpannya banyak-banyak, 10 lemari juga nggak cukup, nggak muat, beli kembali storage itu ya, tempat-tempat storage penuh semuanya. Tapi saya merasa kita semakin banyak membeli storage, semakin banyak benda kita itu kita beli, kita timbun lagi, nggak cukup-cukup, mau 10 besok tambah 10 storage lagi, barang kita tetap penuh. Kalau misalnya nggak ada, justru kita baru merasa lebih lapang. Ketika dikeluarkan semuanya, baru kita merasa, oh ternyata saya nggak butuh segitu banyak, saya cuma butuh segini saja. Jadi butuh seberapa banyak itu standarnya tergantung kita. Tergantung kita yang menentukan, karena karakteristik masing-masing orang, nilai-nilai orang itu masing-masing orang berbeda-beda. Jadi untuk lebih detailnya, kalau mau tahu gimana caranya, itu bisa cek di YouTube saya ada buat di YouTube saya namanya Jane Merlin, boleh di subscribe di sana, dilihat, dicek videonya. Nanti boleh dipelajari gimana cara melipat bajunya juga ada saya ajarkan. Atau boleh juga cek di blogspot saya, yaitu di janemerlin.blogspot.com gitu ya. Namanya cuma Jane Merlin, gampang kok. Iya, habis keluar beli yang baru lagi, habis keluar beli lagi yang baru. Nah ini makanya Miss Yen nggak boleh udah habis keluar, kan kita udah tentukan tadi kan standar kita cuma butuh 7, misalnya saya butuh baju kaos itu untuk dipakai saya butuh 7 aja udah cukup deh, mungkin ini mungkin saya gitu kan, mungkin Miss Yen butuh 9, nggak apa-apa gitu. Nah tapi kan kalau sudah butuh itu kita nggak boleh nambah lagi.
Jangan kalau udah habis kita bersihkan semua, terus kita nambah lagi ya sama aja. Itu artinya uh, pergi yang lama, masuk yang baru, kayak pacaran gitu. Yang pacar lama diganti, datang yang baru. Ini enggak, ini maksud kita gini, kita udah menetapkan standar kita. Jadi, kalau kita butuh membeli barang yang baru, tunggu dulu sampai yang 7 ini, salah satunya ada yang nggak bisa terpakai lagi, atau yang memang tidak membawakan kebahagiaan kepada kita lagi. Mungkin dia kesempitan kek, mungkin dia itu robek kek, atau apa gitu. Baru kita beli yang barunya gitu. Ya, Misin ya. Oke, ini jadi teman-teman yang ikutin live IG, hari ini juga sekalian saya infokan kalau nanti di tanggal 28 Desember, yaitu hari Senin depan, nanti tepatnya di jam 7.30 seperti tadi juga, sampai jam 8.30 juga. Nah, saya diundang oleh host Miss Linda Fang untuk berbicara tentang Smile Welcoming New Year 2021. Jadi ya kita sambil setting lah, apa yang mau kita setting, bagaimana cara kita menyambut tahun yang baru 2021. Nah, sebelum menyambut itu, mari kita berbenah dulu, berbenah rumah, berbenah diri. Jadi berbenah rumah itu kan eksternal nih. Sebenarnya kita berbenah rumah eksternal itu punya hubungan keterkaitan dengan kita berbenah eksternal dan internal kita loh. Kenapa? Ketika kita berbenah di luar udah rapi-rapi gitu, kita lihatnya rapi, kita nyaman, kita senang. Nah, di dalam hati kita itu juga akan membalancekan dirinya, dia juga akan berbenah. Kemudian kita bisa merefleksi diri, apa yang mau saya benah untuk internal saya. Apakah selama ini saya bicaranya terlalu kasar ke anak-anak, ataukah saya ini sama ini terlalu suka mengatur orang lain? Apakah saya selalu ingin orang lain mengikuti apa kemauan saya? Nah, sebenarnya faktor eksternal itu seperti sifat orang lain. Itu kita memang nggak bisa rubah. Yang bisa kita rubah hanya diri kita sendiri. Jadi, inti dan kuncinya ketika kita berbenah rumah, kita butuh kondisi yang sangat tenang, hening, supaya kita bisa berdialog dengan diri kita sendiri. Pulpen ini saya pegang, ini masih bisa pakai enggak? Saya tes, oh bisa pakai. Oke, bisa pakai, saya senang pakai ini, saya simpan baik-baik. Oke, nah sama dengan di dalam pikiran kita. Apa yang saya pikirkan tentang orang lain? Maunya yang baik aja, yang membawa kebahagiaan. Yang tidak baik, yang tidak membawa kebahagiaan, yang membawa kenangan buruk, kalau bisa kita keluarkan seperti sampah-sampah yang kita keluarkan tadi, yang kita berikan ke ke tempat daur ulang gitu ya. Jadi supaya kita itu bisa betul-betul baru, itu baru namanya tahun yang baru ya. Nah kemudian Miss Yen, thank you. Nah ini ada yang bilang iya, saya juga loh. Maunya saya pengen sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Miss Herliana, Miss Yen. Tadi sudah janjian, tapi katanya wifi-nya lagi heng-hong ya, Miss Yen ya, kayak. Iya. Jadi kalau misalnya kita sudah berbenah, nanti boleh dibagi-bagi ya fotonya ya, share-share di tag ke saya, kita lihat-lihat bersama. Hari ini mungkin kita berbagi sampai di sini dulu. Jadi semoga aja bisa menginspirasi, semoga saja bisa membawa sebuah semangat untuk ibu-ibu supaya kita itu menjadi ibu yang lebih baik lagi. Bukan saya artinya berbicara seperti itu saya sudah menjadi ibu yang baik. Tidak, makanya tadi saya bilang saya salah satu pelakunya yang sering melupakan anak saya juga. Jadi mari kita introspeksi diri, mari kita bersama-sama saling bergandengan tangan, mari kita sama-sama memberi dukungan dan memberi semangat antara mama yang satu dengan mama yang lain untuk saling mengingatkan setidaknya supaya kita itu belajar terus, dan kita itu sangat bersyukur malam ini bisa kedatangan seorang teman saya yang mungkin diutus Tuhan juga malam ini untuk menyadarkan kita semua bahwa seorang ibu dengan anak yang luar biasa, dia juga bisa menjadi ibu yang luar biasa. Apalagi kita
dengan anak-anak yang biasa saja, maka kita pasti akan lebih dimudahkan caranya dan dimudahkan jalannya. Semoga semua dari kita siapapun itu, kita diberkahi kesehatan, kita diberkahi dengan keharmonisan dalam rumah tangga, ya, dalam diri kita, terutama antara pikiran kita, antara ucapan kita, antara perbuatan kita, antara jiwa dan raga serta perasaan kita, supaya kita itu bisa harmonis. Ketika kita sudah harmonis, kita akan hidup tenang, kita akan damai, kita akan bahagia. Karena apa yang kita ucapkan itu sejalan dengan hati dan pikiran kita. Apa yang kita lakukan sejalan dengan apa yang kita inginkan. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Happy Mother's Day. I love you all. Bye bye. See you again. I love you. Nanti ya tanggal 29 kita ketemu lagi. Nanti saya mungkin akan diinterview sama Miss Linda Fang. Saya nggak tahu sih apa pertanyaannya, belum tahu. Good night. Semoga mama-mama ini semuanya punya rasa cinta terhadap diri sendiri. Karena kalau ada cinta kepada diri yang penuh, kita baru bisa mencintai orang lain dengan penuh. Oke? Let us love ourselves first, then we can love others with our powerful. Okay? Ciao, ciao. Yang jadi guru ciao, yang jadi mama ciao, yang jadi karyawan ciao. Semuanya kita itu memang punya sebuah tantangan untuk menjadi seorang ibu, terutama dalam menjalankan tugas kita. Jadi, kita harus ciao. Yang penting kita lakukan pilihan sesuai dengan inner voice kita. Melakukan pilihan, mendengarkan inner voice adalah yang terbaik. Banyak berdoa, Tuhan akan membuka jalan dan kebijaksanaan kita. Bye-bye. Thank you all.